Pernahkah Anda bertanya-tanya apakah mungkin makan malam tunggal untuk mengubah jalan seumur hidup? Kedengarannya seperti skrip opera sabun, tetapi itu terjadi lebih dari yang Anda pikirkan, terutama ketika datang ke wanita muda dalam situasi yang rentan, tanpa sumber daya, tanpa pilihan, hidup di sela-sela keputusan yang menentukan masa depan mereka sendiri. Jawabannya adalah ya. Satu malam dapat mendefinisikan kembali segalanya, termasuk cinta, ketakutan dan bahkan gagasan kebebasan. Nama saya Hana. Saya baru berusia 22 tahun ketika saya dipaksa untuk membuat pilihan tersulit dalam hidup saya, menikahi seorang pria berusia 53 tahun, asing, kaya, dan sama sekali tidak diketahui. Tetapi sebelum menceritakan bagaimana hal itu terjadi, Anda perlu memahami dari mana saya berasal. Saya dibesarkan di desa yang ketat di pinggiran Jakarta. Gubuk kami sangat kecil sehingga ketika hujan, kami harus memakai ember untuk mengumpulkan air yang menetes melalui atap datar. Saya kehilangan ayah saya saat masih bersekolah di sekolah dasar. Dia meninggal dalam kecelakaan di tempat kerja di lokasi konstruksi tanpa asuransi tanpa peringatan. Sejak itu ibu saya mengalami semuanya sendiri, mencuci pakaian untuk keluarga di kota. Air dingin, bahan kimia dan usaha yang ditekuk segera membuatnya sakit. Artritis, bronkitis kronis, hipertensi. Dia batuk darah, tetapi tidak pernah berhenti tersenyum padaku. Ketika saya selesai sekolah menengah, saya mengerti bahwa impian saya tidak sesuai dengan rekening bank kami. Saya meninggalkan gagasan mempelajari pedagogi, saya ingin menjadi guru, dan pergi bekerja. Kesempatan pertama datang melalui istri tetangga, keluarga asing, Arab, yang mencari wanita muda di rumah untuk layanan sehari-hari sementara di Indonesia. Saya menerima tanpa berkedip. Rumah itu adalah sesuatu yang hanya saya lihat di majalah arsitektur. 3 lantai marmer putih, tangga spiral, lampu kristal, karpet yang begitu lembut sehingga kakiku tenggelam. Di puncak kediaman sang patriark tinggal, seorang pria yang semua orang menyebut Said, gelar kehormatan yang berarti Tuhan dalam bahasa Arab. Tetapi kemudian saya akan menemukan itu disebut Majid bin Khalid Al-Qwari, pewaris langsung untuk salah satu keluarga paling berpengaruh di Teluk. Dia hampir tidak pernah turun. Kehadirannya jarang tapi kuat. Ketika dia melewati koridor, semua orang menurunkan matanya. Itu tinggi, mengesankan, janggut putih, mata elang. Tidak ada yang berani menantangnya. Beberapa mengatakan dia punya 5 istri. Semuanya tinggal di luar negeri. Yang lain berbisik bahwa pernikahan terakhir mereka telah berakhir dengan skandal. Saya menghindari mengetahui lebih banyak. Saya bekerja diam, dengan hati yang tenang, atau setidaknya itulah yang saya pura-pura. Yang tidak saya ketahui adalah bahwa kehidupan biasa saya akan dilahap oleh dunia di mana cinta, kekuatan, dan kesetiaan bermain dengan aturan mereka sendiri. Pagi itu spesifik. Udaranya lebih padat dari biasanya. Saya selesai mengeringkan lantai dapur ketika salah satu penjaga keamanan swasta Sultan mendekat dan berbicara dengan lembut. Miss Hana, Said ingin melihatnya. Tubuhku membeku. Saya tidak pernah dipanggil secara langsung. Terakhir kali seseorang diminta naik lantai, dia tidak kembali bekerja di rumah pada hari berikutnya. Aku menaiki tangga dalam keheningan. Hatiku mengenai ritme langkahku. Setelah masuk, saya dibungkus dengan aroma ode yang kuat, kayu aromatik yang digunakan dalam dupa yang mahal, dan kecerahan lembut lampu kuning. Dia ada di sana, duduk di atas tahta emas dengan lengan singa yang terpahat. Dia mengenakan tunik putih yang sempurna dan syal merah berpasangan merah di pundaknya. Dia tidak tersenyum, tapi matanya tenang. Apakah kamu lajang, Hana? Saya mengangguk, tanpa pengertian. Saya ingin Anda menjadi istri saya. Bukan karena kenyamanan atau kekurangan. Tetapi karena dengan mengamati caranya merawat rumah, saya melihat sesuatu yang jarang saya temui, ketulusan. Kesetiaan tanpa teater. Saya tidak bisa menjawab. Dunia di sekitarku sepertinya berlari. Malam itu saya memberitahu ibu saya segalanya. Alih-alih terkejut, saya melihat air mata jatuh. Dia tidak memelukku, tidak melindungiku, tidak menyuruhku melarikan diri.
hanya berbisik, "Terima, Hana. Ini bisa menjadi satu-satunya kesempatan Anda. Jika bukan karena Anda, untuk saya." Sungguh menyakitkan mendengarnya. Hatiku berteriak. Saya tidak ingin menjadi trofi seorang pria dengan 5 istri. Saya ingin menikah karena cinta. Dengan pilihan. Tetapi bagaimana mengatakan tidak kepada seorang ibu yang menjual cincin pertunangannya sendiri untuk membayar seragam sekolah saya? Daun, saya melihat potret ayah saya di dinding. Maaf, ayah, mungkin cinta harus menunggu. Maka, 7 hari kemudian, mengenakan gaun putih yang tidak pernah bisa saya beli dalam 10 nyawa, saya memasuki aula Hotel Bintang 5 dan menjadi istri ke-6 seorang sultan yang tahu lebih banyak rahasia daripada kata-kata. Tapi yang tidak saya ketahui adalah bahwa malam pernikahan saya tidak akan sama sekali. Pernikahan itu terjadi seperti dalam mimpi, tetapi salah satu dari mereka yang kita bangun dengan dingin. Semuanya cepat, mewah dan terencana dalam detail terkecil, kecuali dalam perasaan saya. Upacara berlangsung di ruang dansa di jantung Jakarta, salah satu yang paling mahal di kota. Nama tempat itu muncul di kolom sosial, sering dikunjungi oleh politisi dan pengusaha elit Asia Tenggara. Di sanalah mereka semua, kecuali mimpiku. Saya mengenakan gaun yang mungkin harganya lebih mahal dari seluruh rumah saya. Seorang desainer Lebanon yang terkenal dibawa khusus untuk bersiap-siap. Rambut saya ditangkap dengan roti halus, dengan bunga langka yang diimpor dari Timur Tengah. Semua sangat indah sehingga tampaknya membuat montase majalah. Tapi di dalam diriku, kekosongan. Tidak ada cinta, tidak ada harapan. Hanya ada satu alasan untuk berada di sana. Selamatkan ibuku. Dia duduk di kursi terakhir upacara, mengenakan pakaian yang dipinjam, memegang sapu tangan putih yang sudah direndam dengan air mata. Dia tersenyum, tetapi matanya berkata sebaliknya. Saya tahu saya tidak menginginkannya. Tetapi saya juga tahu bahwa jika saya mengatakan tidak, hidup kita akan runtuh. Hutang medis, obat-obatan, ujian, semuanya tergantung pada ya saya sekarang. Tak lama setelah, kami dibawa ke tempat perlindungan di Paintak, wilayah pegunungan dan dingin, di mana orang-orang kaya kota melarikan diri untuk beristirahat. Rumah itu tampak seperti film Arab, kolom batu besar, jendela lengkungan, tirai yang dikelilingi tangan, sumber-sumber yang diterangi di dalam air. Itu semua indah, sunyi dan mencekik. Mereka menempatkan saya di sebuah ruangan besar dengan spray sutra dan bantal emas. Mereka mengenakan jubah tipis, meninggalkan bunga-bunga segar di tempat tidur, dan keluar tanpa mengatakan apa-apa. Malam pernikahan telah tiba. Tapi saya hanya ingin melarikan diri. Pintu terbuka perlahan. Sultan masuk. Diam. Dia menggunakan tunik gelap dan berjalan perlahan. Tubuh saya menegang. Saya menurunkan mata saya. Saya mencoba mengendalikan napas saya. Saya menunggu sesuatu, apapun. Tapi apa yang terjadi membingungkan saya. Dia tidak mendekati. Itu tidak menyentuh saya. Dia hanya duduk di kursi di depan tempat tidur dan mengambil pasta gelap dari sakunya. Dari dalam, dia menarik dokumen tertutup dengan lambang klannya. Itu adalah surat wasiat. Kamu bukan objek, Hana. Itu di sini karena aku memilih untuk melindungimu. Bukan karena aku membutuhkanmu di kamarku. Katanya pelan tapi tegas. Apa yang dia berikan kepada saya adalah tindakan hukum untuk mentransfer sebagian barang yang dimilikinya di Indonesia dan sebuah rumah di Maroko. Terdaftar, diautentikasi dan sudah berlaku. Dokumen itu dengan jelas mengatakan, Hana binti Hasan, pewaris hukum. Saya kaget. Ini untuk meyakinkan Anda sesuatu yang tidak bisa diambil siapapun. Bukan istri saya yang lain. Bukan klan saya. Jika sesuatu terjadi pada saya, Anda akan dilindungi. Saya tidak mengerti. Apakah semuanya nyata? Will yang ditandatangani oleh seorang pria dengan kekayaan yang tak terhitung, dikirim ke seorang wanita muda yang bahkan berminggu-minggu sebelum menggosok lantai rumahnya? Dia menjelaskan lebih banyak,
Dia bilang dia bosan dengan kesetiaan palsu. Bahwa istrinya sebelumnya telah menyebabkan kesedihan, pengkhianatan diam, permainan listrik. Dan entah bagaimana dia melihat saya kesempatan untuk memulai yang baru, bukan pernikahan fisik, tetapi ikatan kepercayaan. Kamu adalah istriku, tetapi kamu tidak akan pernah dipaksa untuk apapun. Aku hanya ingin kamu berada di sisiku. Jika kamu mau, cuaca akan memutuskan. Malam itu berakhir dengan keheningan. Dia meninggalkan kamar, dan saya tinggal di sana, duduk, tidak mengerti apakah itu berkah atau jebakan. Hari-hari berikutnya berjalan perlahan. Sekarang tinggal di sayap mansionnya yang dipesan di Jakarta. Saya memiliki semua yang akan diimpikan oleh seorang wanita. Kenyamanan, pakaian, makanan canggih, karyawan. Tapi kenyataannya saya merasa macet. Seperti burung yang ditempatkan di kandang emas. Tidak ada yang banyak berbicara dengan saya. Saya diamati lebih dari disambut. Dan meskipun Sultan tetap hormat dan tidak ada, dinding rumah membawa rahasia. Pengasuh Sultan tua, seorang wanita bernama Salma, adalah satu-satunya yang mendekat. Di sini, senyum tidak selalu datang dengan niat baik, bisiknya dalam percakapan pertama yang kami lakukan. Salma bijaksana, lelah, tetapi mata yang penuh perhatian. Dia mengurus hal-hal kecil yang tidak dilihat siapapun, teh pada waktu yang tepat, lembaran yang dipertukarkan dan terorganisir obat-obatan. Dan melalui dia itulah saya menemukan apa yang tidak ada yang berani katakan. Istri-istri lain sangat marah. Salah satunya, bernama Amira, memanggil video Camada beberapa hari kemudian. Gambar muncul di layar ponsel saya tanpa peringatan. Seorang wanita yang elegan, dengan kostum yang bagus dan riasan yang sempurna, menatap saya dengan penghinaan. Kamu hari Jumat. Jangan lupa. Jangan tertipu. Ini bukan dongeng. Dan menutup telepon. Dari sana, hidup saya menjadi ladang ranjau. Detail kecil mulai membuat saya waspada. Teh dengan rasa aneh. Surat yang tidak datang. Profil jejaring sosial yang dihapus. Itu bukan lagi tentang pernikahan, itu tentang kelangsungan hidup. Namun, setiap malam, Sultan masih jauh. Hormat, meninggalkan buku-buku di atas meja, hadiah kecil, dan tiket dengan kata-kata sederhana. Seolah mencoba mengatakan, saya tidak memilih Anda untuk menggunakan Anda, tetapi untuk melindungi Anda. Saya masih tidak tahu, tetapi apa yang akan terjadi akan jauh lebih berbahaya daripada pernikahan yang dipaksakan. Mereka mengatakan keheningan bisa memekakkan telinga. Tapi tidak ada yang berbicara tentang bagaimana kemewahan bisa menjadi penangkaran. Pada hari-hari awal sebagai istri Sultan, hidup saya terbuat dari rutinitas diam, makan malam disajikan tepat waktu, hadiah yang ditinggalkan di atas meja, tetapi tidak ada wajah yang ramah. Rasanya seperti tinggal di istana yang dihiasi oleh topeng. Cantik di luar, tapi di dalam dingin. Di mata dunia, saya beruntung. Seorang wanita muda yang berasal dari rendah hati yang menikah dengan seorang pria berpengaruh. Tapi di dalam dinding emas rumah itu, kebenarannya berbeda. Setiap langkah saya tampaknya dihitung, setiap ukuran diukur, seolah-olah saya hanyalah bagian lain dalam permainan yang jauh lebih besar. Salma, wanita yang merawat rumah dan akan segera menjadi satu-satunya orang kepercayaan saya, adalah orang yang pertama kali memperingatkan saya tentang apa yang akan terjadi. Di sini, kebaikan bingung dengan kelemahan, katanya ketika dia menutup jendela perpustakaan. Anda harus terlihat tegas, bahkan ketika Anda takut. Tanda-tanda bahwa ada sesuatu yang salah mulai diam-diam. Pertama, itu adalah penampilan yang mencurigakan dari beberapa karyawan. Kemudian perubahan kecil dalam rutin, makanan yang berbeda, ponsel saya tidak pada tempatnya, beberapa pakaian menghilang dari lemari. Sesaat, saya perhatikan bahwa korespondensi saya, yang sebelumnya disampaikan secara langsung oleh karyawan terpercaya, cukup berhenti datang. Saya bertanya kepada orang yang bertanggung jawab, dan dia menjawab dengan senyum sopan bahwa mungkin ada kesalahan di alamat itu. Alasan yang kurang menyamar.
Tapi pukulan paling mudah datang dari tempat yang paling tidak saya harapkan, dari wanita lain yang sudah berbagi gelar istri sultan. Suatu malam, saat mencoba tidur, saya menerima panggilan video dari nomor yang tidak diketahui. Saya ragu-ragu untuk menjawab, tetapi nama sultan telah disebutkan di awal pesan, yang membuat saya menerima telepon. Di layar datang Amira, istri kedua. Dia berbicara dalam bahasa Arab, dengan wajahnya sebagian ditutupi oleh tabir, tetapi matanya menjelaskan apa yang ingin dikatakan kata-katanya. Saya adalah seorang penyusup. Ancaman. Seorang penipu. Anda dapat memiliki namanya, girl, tetapi tidak akan pernah memiliki kekuatan. Apakah Anda pikir dia memilih Anda untuk cinta? Bangun. Anda hanya berguna karena melayani minatnya. Sebelum saya bisa menjawab, panggilan itu ditutup. Setelah wahyu tentang nenek saya, hari-hari saya tidak lagi diam, bahkan jika semua yang ada di sekitar saya masih tampak tenang. Di dalam, sesuatu di dalam diriku telah terbangun. Sekarang saya tahu itu bukan hanya sosok dekoratif di papan seseorang. Saya adalah bagian dari warisan, emosional, akrab dan politis, yang berasal dari beberapa dekade. Sultan mulai mengawasi saya lebih dekat. Dia jarang mengatakan apa yang dia pikirkan, tetapi matanya mengungkapkan semacam kekhawatiran yang tidak saya mengerti sebelumnya. Saya mulai memperhatikan bahwa dia kurang pergi. Dia berbicara dengan para penasihatnya dengan pintu tertutup, dan bahkan dikelilingi oleh kemewahan. Duniaku tampak lebih kecil dan lebih kecil. Salma, selalu penuh perhatian, mengatakan kami sedang diawasi. Bukan untuk orang asing, tetapi bagi mereka yang masih tinggal di rumah yang sama. Ketegangan itu tidak terlihat tetapi nyata. Gerakan kecil mengungkapkan bahaya. Penampilan yang menghindari kontak, berbisik terganggu ketika melihat saya, dan pintu yang ditutup lebih cepat dari biasanya. Pada sore hari yang tampaknya umum berubah. Saya telah kembali dari kunjungan medis dengan Salma. Dia telah dengan gejala yang mengkhawatirkan dan Sultan bersikeras bahwa saya menemaninya dalam semua konsultasi. Setelah tiba, saya menemukan rumah besar diaduk. Salah satu mobil garasi terbakar. Bau bahan bakar yang terbakar menyerbu koridor. Beberapa karyawan menggumamkan sesuatu tentang catatan yang tersisa di aula. Ketika saya tiba di ruang utama, saya melihat pesan. Dicetak, huruf kapital, lurus sebagai ancaman perang. Kirimkan kembali dari tempat dia berasal atau satu persatu akan membayar harganya. Rasanya seperti meninju perut. Tidak ada lagi ruang untuk keraguan. Seseorang ingin menghilangkan saya. Dan siapapun itu, memiliki akses langsung ke jantung rumah. Tidak ada yang akan berhasil. Sultan keluar, dalam perjalanan diplomatik ke Abu Dhabi. Saya mencoba menghubunginya, tetapi telepon saya hilang. Saya mencari di kamar tidur, kantong tas, laci, tidak ada. Salma gemetar. Dia tahu ini bukan hanya ketakutan. Itu adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih serius. Malam itu saya mengunci diri di kamar. Tapi Fajar membawakan saya agresi baru. Seseorang telah menginvasi ruang saya. Ketika saya membuka pintu di pagi hari, saya menemukan semuanya terbalik. Pakaianku yang dipotong. Kotak dengan foto ibuku. Hancur. Dan di tengah tempat tidur, boneka aneh, dengan mata dijahit dan bintik-bintik merah di sekitar wajah. Saya tidak bisa berteriak. Lutut saya memberi jalan. Ketakutan berubah menjadi putus asa. Lalu marah. Itu bukan hanya cemburu. Itu adalah peringatan yang jelas. Entah saya menghilang, atau akan berakhir terluka. 2 hari kemudian, Sultan kembali. Begitu dia melintasi pintu masuk, wajahnya mengeras. Dia memiliki kunci gerbang, membuang setengah dari karyawan dan memulai penyelidikan diam-diam. Tapi dia tahu. Saya juga tahu. Itu bukan perselisihan domestik. Itu adalah pertempuran untuk warisan, pengaruh, dan kesombongan yang terluka. Tetes Agua datang pada malam ketika saya pergi ke kantornya untuk minum teh. Seperti yang selalu saya lakukan. Dia tidak.
Cahaya tetap menyala. Kursi sedikit menjauh dari meja. Ketika saya mendekati untuk meninggalkan nampan, saya secara tidak sengaja menabrak pasta terbuka. Kertas jatuh ke lantai. Ketika saya mengumpulkannya, salah satu dari mereka membuat saya kehilangan udara. Itu adalah kontrak kepemilikan. Dokumen resmi, dicap oleh lembaga internasional. Di dalamnya, nama saya ditulis sebagai pewaris universal dari konglomerat energi dan sifat-sifat di Maroko. Ditandatangani dan bertanggal beberapa minggu yang lalu. Di sudut, catatan dengan tangan. Dia satu-satunya yang aku percayai. Jika sesuatu terjadi padaku, jaga dia seperti ratu. Tanganku gemetar. Saya merasakan berat pilihan itu. Bukan hanya pernikahan. Saya adalah penerus yang ditunjuk. Seorang wanita muda tanpa darah kerajaan, tetapi dengan hati ia dianggap sah. Saat itulah pintu terbuka. Sosok wanita muncul di keremajaan. Dia mengenakan jubah gelap. Mata itu dikenal, mata yang dingin, keras, dan ramah. Dia berjalan perlahan, seolah-olah dia sudah tahu apa yang telah saya temukan. Jadi itu benar. Kamu akan menjadi yang berikutnya. Saya mencoba mundur, tetapi dia maju. Dia mengambil benda logam kecil dari mantelnya. Itu adalah pisau. Bersinar di bawah lampu-lampu. Apakah menurutmu petani bisa mengambil tempat yang aku perjuangkan selama bertahun-tahun untuk membangun? Hanya karena terlihat seperti orang yang sudah meninggal. Dia mengangkat pistol. Tapi sebelum itu bisa mendekat, pintu itu dipecah. Sultan masuk, diikuti oleh dua penjaga bersenjata. Ekspresinya terkandung kemarahan. Amira, turunkan pisau ini. Sekarang. Dia ragu-ragu, tapi dia tegas. Anda menghancurkan segalanya. Tidak ada cinta yang tersisa. Tapi sekarang, tidak ada kehormatan. Anda tidak hanya mengancam wanita yang saya pilih. Anda mengkhianati saya, dan semua yang kami pertahankan. Amira berteriak, terkandung dan diseret keluar. Sultan jatuh ke sisinya di sampingku, tidak mengatakan apa-apa. Untuk pertama kalinya, dia menangis. Bukan untuk pengkhianatan, tetapi untuk rasa bersalah. Apakah kamu mengerti sekarang? Dia berbisik, kamu tidak dipilih dengan kasihan. Tapi karena itu adalah satu-satunya yang tidak pernah meminta saya untuk apapun, namun itu adalah satu-satunya yang pantas mendapatkan segalanya. Malam itu dia membawaku ke lemari besi tua yang tersembunyi di balik perapian. Di dalam, ada surat, beberapa foto lama dan akta kelahiran. Di salah satu dari mereka, seorang wanita muda tersenyum pada tampilan yang sama yang saya lihat di cermin. Itu adalah nenekku, Nur Aisyah. Wanita yang dia cintai dan hilang. Dia mengajari saya apa itu cinta. Anda mengajari saya apa itu penebusan. Di sanalah, dikelilingi oleh kenangan yang bukan milik saya, tetapi sekarang mereka adalah bagian dari diri saya, yang saya pahami. Saya tidak lagi hanya Hana. Saya adalah kelanjutan dari sebuah cerita bahwa waktu hampir terhapus. Tapi sekarang sedang ditulis ulang. Bagi saya. Setelah malam yang tegang itu, di mana rasa takut hampir menang, sesuatu dalam diri saya berubah selamanya. Bukan lagi gadis yang melintasi koridor dengan langkah pemalu dan mata rendah. Saya tahu siapa saya. Yang lebih penting, saya mengerti mengapa saya ada di sana. Bukan hanya seorang istri, bukan hanya ahli waris. Saya adalah jembatan antara masa lalu dan masa depan cerita yang telah terganggu dan sekarang mendapatkan bab baru. Sultan menelepon saya kembali ke kantor beberapa hari kemudian. Kali ini, bukan dengan kertas, kehendak atau janji. Hanya dengan keheningan dan tampilan yang mengatakan segalanya. Dia tampak lebih tua, lebih lelah. Seolah-olah bertahun-tahun telah berlalu sejak invasi itu.